Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah ya untuk bisa bersama-sama belajar dinullah melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga dimudahkan waktu kita kesempatan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat ya, dan juga menambahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, tentang zikir dan doa. Kita masuk pada doa dan zikir-zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang ya. Naam, tafadhal Syekh Muhammad, boleh dibacakan hadisnya ini. Baik, Ustaz. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i al-kalimati hina yumsi wa hina yusbihu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa mirawati واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. Naam, barakallahu fikum. Qala muallif rahimahullahu taala, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, yaitu dari Ibnu Umar, sahabat yang besar ya, dari sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai keduanya, anaknya Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'il kalimat. Senantiasa Nabi tidak pernah meninggalkan beberapa kalimat ini, yaitu yang dibaca ya, kalimat yang Nabi baca sebagai bentuk doa dan zikir. Hina yumsi, baik di waktu petang, ba'da asar sampai eh, malam ya. Wahina yusbi, atau di waktu pagi, ba'da subuh sampai akhir duha, atau sampai matahari terbit ya syuruk, atau boleh sampai waktu duha dibaca. Apa bacaan Nabi ini? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan ya. Al-afiyah yaitu kesehatan, keselamatan. Ampunan juga bisa maknanya. Fi dini, pada agamaku, urusan agama kita,
baik i'tikad keyakinan maupun ibadah ya, lisan atau anggota badan atau harta dalam masalah agama ya. Wa dunyaya dan mohon keselamatan dalam duniaku, urusan dunia kita. Wa ahli dan aku mohon keselamatan untuk keluargaku. Wa mali dan aku mohon keselamatan untuk hartaku. Jadi ini permohonan perlindungan ya, agar Allah memberikan keselamatan pada empat perkara ini. Kemudian Allahumma ustur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku, aurat-auratku. Wa amin rawati dan berikan keamanan, ya. Berikan keamanan dari rasa takutku atau sesuatu yang menakutkanku, baik di perbatasan atau di rumahku ya, tempat tinggalku, berikan keamanan. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Dan mohon perlindungan kepadamu ya Allah untuk engkau menjagaku ya Allah dari arah depanku, menjaga dari keburukan ya maksudnya, supaya Allah jaga kita, dan dari belakangku, dari arah kananku, dari arah kiriku, dan juga dari arah atasku. Kemudian wa'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung ya Allah dengan keagunganmu yang maha agung, agar engkau tidak membenamkanku dari arah bawahku, ke bumi maksudnya ya. Akhrajaun Nasa'i wa Ibnu Majah, dikeluarkan Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, wa sahhahahu Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan Imam Hakim. Nah, kemudian penjelasan tentang hadis ini dari beberapa sisi. Yang pertama, fi tahrijihi, tentang kualitas hadis ini ya. Tentang kualitas hadis ini, baik dari sisi sanad atau matannya. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab Adab, ma yaqulu idza asbaha, yaitu apa-apa yang dibaca di waktu pagi, zikir pagi maksudnya. Diriwayatkan Imam Nasai dalam Sughra dan juga dalam Sunan Kubra. Diriwayatkan Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Hakim dari jalan Ubadah ibn Muslim ya Al-Fadari, dari Jubair ibn Abi Sulaiman ibn Jubair ibn Mut'im. Dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata dan menyebutkan hadis ini. Dan hadis ini ya, secara keseluruhan sanadnya sahih. Perawi-perawinya kuat, ya rijaluhu thiqat, berkata Imam Hakim, hadza hadisun sahihul isnad, ya, wa walam yukhrijahu. Hadis ini sahih dari sisi sanad, walau tidak dikeluarkan Bukhari dan Muslim ya. Wasakatan Zahabi, Imam Zahabi tidak mengomentari hadis ini. Berkata Imam Nawawi, ruwainahu bil asani das sahihati fi sunanin Abi Daud wan Nasai wa Ibnu Majah. Imam Nawawi mengatakan diriwayatkan hadis ini atau kami meriwayatkan hadis ini dengan sanad-sanad yang sahih yang bersumber dari sunan-sunan seperti Abi Daud, Sunan Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Jadi secara sanad ini sahih ya berarti bisa kita jadikan sebagai sumber ya dalil untuk kita berakidah, untuk kita beribadah, bermuamalah atau kita berakhlak ya. Dalam masalah ini hadis ini sebagai bentuk ibadah, doa dan zikir, di dalamnya berisi doa dan zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang. Kemudian kita masuk pada makna ya dari lafaz-lafaz hadis ini. Ya.
Yang pertama tentang yada. Ya, walam yada Rasulullah SAW tadi disebutkan yada'u dalam bahasa Arab ay yatruku. Lam yada ay lam yatruk. Artinya tidak meninggalkan. Menunjukkan selalu dilakukan. Artinya selalu dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian saya menyebutkan ini tentang permasalahan nahu ya atau tasrif dari fi'il yada yang kita tidak terlalu apa tidak terlalu butuh untuk mendalaminya ya kecuali kalau kita mau benar-benar mempelajari ilmu nahu ya ilmu sorof maka kita harus pelajari ya. Taib. Kemudian hina yumsi di waktu petang apa maksud di waktu petang ai yadkhulu fil masa maksudnya masuk waktu sore. Dia adalah lafaz mudhari dari kalimat amsa. Ya, amsa itu adalah waktu pagi, fil madinya dan fil mudhari'nya yumsi. Ya. Wa huwa tamun dan dia termasuk fiil yang tam. Jadi fiil itu ada yang naqis, ada yang tamun ya. Fiil yang sempurna. Ini juga ilmu nahu ini ya. Jadi di sini muallif menjelaskan dari sisi lafaz ini dari beberapa sisi ya. Di antaranya dari sisi gramatika bahasa ya, dari sisi ilmu bahasa Arabnya nahu dan sorof. Kemudian i'rabnya ini fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, kita nggak perlu tahu mendalam ya, kecuali kalau kita ingin belajar bahasa Arab. Insya Allah mungkin ya kita akan adakan pembelajaran bahasa Arab. Saya ingin mengajar bahasa Arab bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ya nanti kita akan buat kelas bahasa Arab khususnya bahasa Arab tentang zikir-zikir dan doa-doa apa yang kita baca ketika sholat dan juga beberapa ayat-ayat dari Al-Quran dari surat-surat yang ringan ya seperti surat-surat pendek di dalam juz Ammah. Kita akan belajar bahasa Arab untuk hal demikian agar kita mudah memahami bacaan sholat. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah mudahkan kita bisa belajar bahasa Arab. Kemudian waktu pagi atau waktu petang maksudnya khilafus sobah itu adalah eh, bukan waktu pagi ya, itu maksudnya. Berkata Ibnul Qawtiyah, yang dimaksud masa atau waktu petang itu ma baina zuhri ilal maghrib, yaitu antara waktu zuhur sampai maghrib. Berkata ba'duhum dan berkata yang lainnya ila nisfil lail, waktu petang itu sampai pertengahan malam. Wa qala fil qamus as-subhu al-fajru au awwalun nahar wal masa diddus sabah. Dalam kamus bahasa Arab itu ya disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan subuh waktu pagi itu adalah waktu fajar, yaitu sholat subuh yang kita kenal itu ya, sholat fajar itu. Atau disebut juga waktu pertama di siang hari. Jadi kan hari ini dibagi dua waktu, waktu siang dan malam. Ya. Siang dan malam. Siang itu dimulainya kapan? Ini waktu subuh. Waktu subuh. Setelah sholat subuh itu ya. Atau pas masuk azan subuh itu. Dan waktu petang itu adalah dimulainya pada asar ya. Tapi di sini disebutkan pada zuhur juga ada termasuk waktu petang dimulai. Ya. Tapi wallahu taala alam ya kebanyakan para ulama ya petang itu sore itu pada asar sampai pertengahan malam. Nah, ini adalah kalimat hina yusbi wa hina yumsi ya. Jadi dibaca waktu pagi dan petang. Artinya zikir ini dibaca setiap
ba'da subuh dan juga setiap ba'da asar dan sampai pertengahan malam. Itu boleh dibaca ya. Kemudian kalimat dunya ya tadi ya, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunya ya, pada agamaku dan pada urusan duniaku. Kalimat urusan duniaku maksudnya apa? Ay as'alukal afiyata fi dunyaya minal masaibi wasyururi al-mukaddarati. Maksudnya aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan dalam urusan duniaku. Keselamatan dari segala macam musibah, keburukan-keburukan yang menimpaku. Jadi kita memohon kepada Allah untuk diberikan keselamatan, kesehatan, ya, dan semua kebaikan-kebaikan, ya, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan, musibah-musibah, cobaan-cobaan ya, yang mengganggu. Wal ma'isha al munaghisa, dan juga kehidupan yang menyakitkan ya. Wal inhikak, dan juga al inhikak fiha, dan juga akhirnya terperangkap ya. Artinya inhimak ya, inhimak fiha alladzi yulhi anillah, dan aku terperangkap ya. Maksudnya terperangkap apa? Aku terperangkap di dalam kesulitan itu yang menghalangiku dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari kehidupan negeri akhiratnya, wa anid daril akhirah. Ya, maksudnya jangan sampai musibah dunia ini yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang pahit, yang meresahkan, yang dengan musibah ini akhirnya aku lalai gitu dari Allah. Bukannya bersabar malah kita terus asa misalkan, ya. Atau malah kita semakin suuzon kepada Allah ya. Nauzubillah min dzalik ya. Itu maksudnya. Dan juga dari negeri akhirat. Maksudnya dari amalan-amalan yang berbuah pahala di negeri akhirat. Jangan sampai kesulitan dunia, musibah-musibah ini menyebabkan kita jadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahli dalam bahasa Arab kalimat ahli, keluargaku atau istriku ya. Di sini maknanya keluarga secara umum ya. Maksudnya keluarga utama itu anak dan istri ya. Yutlaqul ahli ala zaujah. Dalam bahasa Arab itu memang kalimat ahlu itu istri ya. Aina ahluka misalkan. Mana istrimu? Tapi yang dimaksud dalam hadis ini mohon keselamatan perlindungan terhadap ahli, maksudnya az-zauja wal aulad, yaitu istri dan anak-anakku, istri dan anak-anakku yang di rumah. Li'annal ahla yutlaku aidan ala sukkanid dar. Dan yang dimaksud juga ahli di sini ya, karena kalimat ahli juga itu dimaksudkan adalah penghuni-penghuni rumah kita. Dan penghuni rumah kita ya biasanya adalah anak dan istri ya. Dan juga yang biasa ya, bersama kita ya, termasuk orang tua mungkin atau orang-orang yang berada di bawah asuhan kita ya, seperti keponakan biasanya ya. Pokoknya penghuni rumah ya. Jadi di sini maksudnya su'alul afiyah li ahlihi minal amrad wal inhiraf wa su'il usyrati wa alla yara fihim ma yasu'uhu. Yang dimaksud minta perlindungan kepada Allah, keselamatan, kesehatan pada keluarga, maksudnya adalah memohon ya, kesehatan, keselamatan untuk keluarganya dari segala macam penyakit-penyakit dan penyimpangan-penyimpangan atau hubungan rumah tangga yang buruk, atau dia tidak pengen melihat
pada keluarganya itu apa-apa yang menyakitkannya. Ya subhanallah, ya ini doa yang sangat bagus sekali yang kita baca untuk eh, perlindungan ya kepada Allah. Kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita diberikan keselamatan pada keluarga kita. Dan itu biasanya kita selalu upayakan ya agar Allah menjaga diri dan keluarga kita. Ya, makanya baca zikir pagi ini sangat bagus ya. Wa qauluhu mali, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hartaku, ay as'aluka afiyata fi mali minal afati wasyubuhat al mu'athirati ala salamatil kasbi. Aku memohon kepadamu ya Allah segala apa-apa yang buruk ya dari hartaku, yaitu memohon keselamatan perlindungan pada hartaku dari apa-apa yang buruk ya, dari keburukan-keburukan atau syubhat-syubhat yang mempengaruhi keselamatan penghasilanku. Naam ya. Artinya dia bermohon kepada Allah supaya hartanya terjaga dari segala keburukan, baik keburukan dalam mencarinya ya, sumber-sumber yang haram ya, atau syubhat-syubhat, atau keburukan dalam penggunaannya, atau keburukan pada zat harta itu sendiri ya, seperti kehilangan atau hartanya rusak ya, atau yang lainnya. Ya, ini mencakup semuanya dalam masalah harta ini. Kemudian ustur aurati, wal aurah, tutuplah auratku. Apa yang dimaksud aurat? Ismun likulli ma yastahyi minhu, yaitu segala sesuatu yang kita malu apabila terlihat ya. Iza zahara minadz dzunubi wal uyub, yaitu baik itu dosa-dosa atau kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita ya. Apalagi di zaman modern ini ya, ada media sosial, ada internet, ada berita yang itu dengan mudah orang membuka auratnya ya. Bahkan mungkin ya foto-foto atau apalah yang pernah kita lakukan dulu waktu masa kita belum hijrah ya, belum mendapatkan ilmu, baik dari foto-foto atau video-video waktu kita sekolah mungkin ya, atau zaman dulu lah sebelum hijrah, itu kan mudah sekali diambil dan diperlihatkan. Apalagi kalau disimpan oleh teman-teman kita yang tidak amanah, bisa aja dia tampilkan lagi, dia perlihatkan lagi ya, untuk menjatuhkan kehormatan kita, untuk memeras mungkin ya, dan yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah saja yang menutup aurat tersebut ya. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengumbar-ngumbar aurat atau mengumbar-ngumbar foto-foto ya. Termasuk keluarga kita, hati-hati. Karena bisa jadi kita nggak sadar bahwa foto-foto atau video atau kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan dulu karena kejahilan kita itu bisa aja dibuka lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah menutup aurat kita. Baik itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau aib-aib yang pernah terlihat ya, aib-aib yang ada pada diri kita. Ai uyubi wa zullati, maksudnya kekurangan-kekuranganku, aib-aibku dan ketergelinciranku, kesalahanku. Wa du'a'u bisatriha, dan memohon kepada Allah agar Allah menutupi aib kita, aurat kita. Yatadammanu du'a bimaghfiratiha, termasuk di dalamnya terkandung permohonan agar Allah mengampuninya. Jadi subhanallah ya. Wastur aurati, dan tutuplah auratku ya Allah. Masuknya juga dan ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku atas kesalahan-kesalahan, aib-aib atau kekurangan atau dosa yang dulu pernah aku lakukan. Ya. Kemudian wa amin rawati, dan berikanlah keamanan pada rawati ya. Wa raw'ah, jamak dari raw'ah, ia adalah al-fada, ay fuz'ati, ay faz'ati ya.
allati tukhifuni ya, yaitu yang membuat aku takut. Ya, al-faza itu ketakutan ya. Jadi berikan aku keamanan dari rawati, maksudnya dari ketakutanku. Rawani syai, yaitu sesuatu yang menakutkanku, yaitu afaza'ani ya, wa yarawani ya, yaitu sesuatu yang afza'ani ya. Afza'ani sesuatu yang menakutkanku ya. Wa yaru'ani dan juga yang membuat aku takut gitu. Jadi di sini memohon perlindungan kepada Allah dari apa-apa yang bikin kita takut. Ya. Kemudian wa iradu hadza wa ma qablahu. Yang dimaksud dari doa-doa ini dan apa-apa yang setelahnya tadi ya. Assalama fi dini ya, wa dunyana wa dunyaya wa ahli wa mali. Kemudian ustur aurati wa amin rawati. Disebutkan secara sigha jama' ya, sigha jama' isyaratun ila kasratiha, menunjukkan akan banyaknya ya, banyaknya hal-hal yang ingin kita minta lindungi ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabil amni minha, dengan keamanan dari segala keburukan, ya, musibah-musibah atau keburukan yang tidak kita inginkan. Itimu kamalil insani wa khalasihi. Ya. Maka seseorang akan diberikan nikmat yang sempurna, ya, kesudahan yang baik baginya. Wali annahu yadkhulu fil hadis rawat yaumal qiyamah. Ya. Yadkhulu fi hadis rawatu yaumil qiyamah. Ay rawatu yaumal qiyamah. Dan masuk dalam hadis ini juga ketakutan pada hari kiamat. Naam. Ya. Dan hari akhirat itu lebih menakutkan lagi daripada keburukan di dunia ini. Akhir dari keburukan dunia ini kematian, tapi akhir dari keburukan negeri akhirat tidak habis-habisnya. Ya. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan merasakan kematian, artinya disiksa terus. Wala yahya, tapi nggak juga merasakan hidup yang tenang, yang enak gitu, karena disiksa terus. Wa nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi ini makna amin rawati. Kemudian sabda Nabi SAW, wahfazni min baini yadayya. Dan jagalah aku dari arah depanku. Idfa'anni al-bala'a min jihati sibti. Maksudnya, jagalah aku ya Allah, tolaklah aku dari semua bala. Dari arah yang enam. Ya. Dari arah yang enam tadi. Min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauki. Wa an uqtala min tahti. Itu dari arah yang enam. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semua kita memohon, semua arah kita mohon perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita dapat musibah. Maka ini termasuk doa tolak bala juga ya. Kita kalau ingin mendapatkan supaya ditolak bala, nggak usah repot-repot ke sana kemari atau minta ke dukun dan yang lainnya. Baca zikir pagi dan petang. Ini termasuk doa tolak bala ya. Nggak usah kita memelihara pusaka-pusaka keramat misalkan supaya ditolak balanya atau yang lainnya ya. Maka cukup kita membaca zikir pagi dan petang, memahami makna-maknanya, kemudian di dalam hati meyakini sepenuh-penuhnya keyakinan, tawakal, berharap, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menolak semua bala tersebut, ya. Maka maksudnya fala yusibuni syarrun min ayyi jihatin minha. Jangan sampai aku mendapatkan keburukan dari enam arah tadi, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, ya. Dan secara umum arah-arah ini karena semua keburukan itu datang dari enam arah ini. Bisa dari depan kita nggak tahu ya. Bisa dari belakang kita nggak kita sadari. Bisa juga dari atas kita nggak tahu.
ya, seperti petir, angin, hujan batu, hujan bandang, ya, dan yang lain. Atau dari kanan kiri dan dari arah bawah kita. Kemudian wa'auzu bi'azamatika, aku berlindung dengan keagunganmu. Nah, ini tawassul. Ini tawassul yang syar'i. Tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah dengan nama-nama tersebut dan termasuk ya, kandungan dari Asmaul Husna itu kenapa disebut nama-nama yang maha indah, yang paling indah karena di dalamnya terkandung ya sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha agung dari semua sisi. Maka boleh kita bertawasul dengan menyebut sifat Allah. Wa a'udzu bi azamatika. Jadi bi di sini adalah bi isti'anah atau tawassul ya dengan sifat Allah. Dan aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah. Sifat azamah dari nama Allah Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali, Al-Aziz. Ay astajiru wa atahassanu ya, bi azamatika wa jalalika. Maksudnya aku mohon perlindungan, perlindungan dengan keagunganmu dan kemuliaanmu. Wal azamah dan keagungan adalah sifatun min sifatillahi ta'ala. Dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah adalah sifat azamah ya. Kemudian wahiyya ta'ni jami'u ma'anil azamah wal jalal. Yang dimaksud azamah di sini semua makna-makna kebesaran, keagungan, kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti makna keagungan itu adalah kal quwwati, kekuatan. Karena Allah yang maha kuat, Allah yang bisa menundukkan semua makhluk ini ya. Angin, bumi, laut, semua kan apa namanya? Bencana alam itu. Gunung meletus, bumi bergerak lempengannya gempa bumi yang menyebabkan laut bergelombang besar, tsunami atau angin ya, badai itu angin topan yang berhembus kencang ya, mungkin 100 km per jam kali ya pergerakan angin itu, apalagi kalau dia berputar-putar itu. Begitu juga langit ya yang menurunkan hujan atau yang lainnya. Semua itu makhluk yang kuat-kuat itu di bawah kekuasaan Allah. Mereka tunduk semua atas perintah Allah. Maka kita berlindung dengan keagungan Allah yang memiliki kekuatan mengatur semua makhluk yang kuat itu. Termasuk para malaikat yang kuat. Ya. Termasuk petir, ya, kilat, atau yang lainnya. Atau makhluk-makhluk yang buas. Wal izzah dan kemuliaan wa kamalil kudrati wa sa'atil ilmi. Dan juga termasuk makna azamah di sini adalah kesempurnaan kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Wasa'atil ilmi dan mahal luasnya Allah. Enggak ada yang luput dari pengetahuan Allah sekecil apapun, walaupun sekecil zarrah ya. Tidak ada yang luput. Semuanya di bawah pengawasan Allah. Allah mengetahuinya. Saat kita duduk sekarang, Allah mengetahui makhluk-makhluk yang mematikan kita di sekitar kita. Allah mengetahui angin yang berhembus. Juga Allah mengetahui lempengan-lempengan bumi yang bergerak dan gunung-gunung yang ada di sekitar kehidupan kita. Begitu juga angin, begitu juga lautan, atau termasuk manusia itu sendiri ya. Karena bisa juga Allah menghukum manusia dengan apa? Sesama manusia saling membunuh ya. Terjadi kerusuhan misalkan, terjadi perampokan, pembunuhan, semuanya itu kita nggak ketahuin ya. Kita nggak ketahui. Tapi Allah maha mengetahui itu semua. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Sekecil apapun. Sekecil apapun, sedetik apapun. Makanya ketika kita berdoa, wa'a'udzu bi'adzamatika an utala min tahti. Ya Allah, aku memohon dengan keagunganmu ya Allah. Kemahagunganmu, ya, maksudnya semua makna itu. Subhanallah ya. Kita bertawasul dengan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah. Wa ghairi dzalika
min awsafil azamati allati la yastahiquha ahadun siwahu. Dan makna yang lain dari sifat-sifat yang agung bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak memiliki sifat itu satu makhluk pun kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hanya Allah yang mengatur langit dan bumi. Hanya Allah yang menguasai gunung. Bukan kuncen-kuncen gunung itu ya. Dukun-dukun. Atau penunggu-penunggu gunung. Lautan, penunggu-penunggu lautan yang diyakini orang-orang dengan hurafat-hurafat mereka. Bukan. Allah yang mengatur laut. Ketika Nabi Musa terdesak dikejar Fir'aun. Allah perintahkan pukul tongkatmu. Maka laut terbelah. Takut akan keagungan Allah. Ya, laut pun takut kepada Allah. Terbelah airnya. Ya. Begitu juga makhluk-makhluk yang besar lainnya. Paus, makhluk yang paling besar. Hewan yang paling besar, ya, ikan paus itu kan. Ketika dia menelan Nabi Yunus alaihissalam, Allah perintahkan untuk tidak mematikan Nabi Yunus. Walaupun dia dibawa mungkin ke lautan yang paling dalam, palung lautan yang paling dalam. Tetapi paus itu dibawa kekuasaan Allah, Allah selamatkan. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika Allah perintahkan air untuk membanjiri bumi, keluar dari mata air atau dari langit, sehingga menenggelamkan semua daratan, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dengannya. Dan kekuatan ini, ya, kemampuan ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengatur angin, ya, badai. Ya. Hanya Allah yang mengatur itu semua. Tidak ada satu makhluk pun, baik para malaikat, para nabi, apalagi di bawah mereka kedudukannya. Wali-wali Allah misalnya. Nggak ada mereka memiliki kemampuan menyembuhkan, mengatur langit, memberhentikan hujan misalkan, atau yang lainnya nggak ada. Mereka nggak punya kemampuan itu. Mereka semua makhluk ciptaan Allah. Ya. Tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan atau menghilangkan kemudaratan kecuali apa-apa yang sudah Allah kehendaki. Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengatakan ini. La amliku li nafsi naf'an. Tidak mampu, aku tidak memiliki sesuatu untuk memberikan manfaat untuk diriku sendiri. Wala dharran. Juga tidak bisa aku menghilangkan kemudaratan dari diriku sendiri. Illa masya Allah. Kecuali apa-apa yang sudah Allah kehendaki untukku. Subhanallah, itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Apalagi manusia-manusia di bawahnya. Apalagi benda-benda mati. Baik itu batu, pohon, gunung, laut, dan yang lainnya. Matahari, bulan. Itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Kecuali yang Allah sudah kehendaki. 6. Wa balagha fid du'a li jihadi sufliya fa khassaha bil azamati li idami sya'nuha ay li idami sya'niha li anna al ightiyala amru khatirun bi an tuhsafu bihi al ard kama sana Allah bi Qarun au bil gharaq kama sana Allah bi Fir'aun fal kullu ightiyal min at-tahti. Dan doa ini disebutkan dengan keagungan Allah, kemudian eh, jadi mengapa disebutkan bi'adhamatika an uktala min tahti? Karena kita berlindung kepada Allah, jangan sampai mendapatkan keburukan dari arah bawah. Ya, sehingga kita berlindung kepada yang maha besar, yang maha tinggi. Itu maksudnya. Karena al-ightiyal ini azab yang datang dari bawah itu ya, baik dibenamkan bumi, ya, atau kita kena longsor, atau dihimpit bumi, atau yang lainnya, itu perkara yang sangat berbahaya sekali. Ketika seorang dibenamkan di bawah bumi, sebagaimana Allah pernah melakukan itu kepada Qarun, Allah benamkan Qarun dan harta-hartanya itu ke dalam bumi. Kita pernah melihat juga ya beberapa wilayah terkena longsor sehingga dia terbenam. Itu mungkin nggak seberapa dengan kejadian-kejadian yang lebih dahsyat
Kita juga pernah lihat dulu gempa di Palu kalau nggak salah, bumi bergerak itu kan, seakan gelombang itu menyebabkan rumah-rumah terbenam. Subhanallah, ya, subhanallahil azim ya. Allahu Akbar ya. Hanya Allah yang Maha Agung. Begitu juga termasuk ditenggelamkan di lautan sebagaimana Allah pernah lakukan kepada Firaun. Fal kullu al-ightiyal, semua ightial ini yaitu apa hukuman dalam bentuk yang datang dari bawah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi azamatika an uktala min tahti bi dhammil hamza lil mutakallim wa huwa mabniun, ya ini dari sisi bahasa Arab juga ya. Lam yusam lam yusammi fa'iluhu minal ightiyal wa huwa akhadha syai' ghilatan ay khafiyatan, ya maksudnya fa'il yang nggak disebut maksudnya apa nih, maksudnya ditenggelamkan secara sembunyi, secara halus, secara sembunyi, nggak disadari, tiba-tiba dia terbenam langsung mati ya, wa na'udzubillahi min dzalik ya. Taib wa qad fassara Jubair ibn Abi Sulaiman ahadur ruwatil hadis al-itiyal minal jihati tahtiyah bil khasaf. Ditafsirkan juga oleh Jubair ya, Abi Sulaiman, salah satu periwayat hadis ini, yang dimaksud itiyal itu dari arah bawah maksudnya dengan dibenamkan ya. Dibenamkan maksudnya dibenamkan itu ya dikubur gitu ya. Ya kita tahulah dibenamkan ke muka bumi. Khasafallahu bi fulanil ardh. Allah Subhanahu wa taala membenamkan seseorang ke dalam muka bumi. Berkata Ubadah ibn Muslim, "Fala adri qaulan Nabi SAW au qaula Jubair." Aku tidak tahu apakah ini perkataan Nabi SAW, yaitu dibenamkan di muka bumi, maksud ikhtiar, atau perkataan Jubair. Dan sudah kita ketahui bahwa ucapan Nabi hanya bi'adhamatikan uqtala min tahti. Ya, adapun kalimat dibenamkan di muka bumi ini adalah tafsir dari kalimat apa tafsir dari atau penjelasan dari Jubair ibn Abi Sulaiman. Naam. Dan ditafsirkan juga yang demikian, maksudnya dengan dibenamkan muka bumi itu di apa ightial itu adalah dibenamkan di muka bumi, ditafsirkan oleh Waqi' Ibnul Jarrah ya. Kemudian poin yang ketiga, sisi yang ketiga dari hadis ini, berkata mu'alif di sini, istihbabud du'a bihaula'il kalimat al-jami'ah fis sabahi wal masa ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita membaca zikir dan doa ini tadi, kalimat yang menggabungkan semua perlindungan tadi ya, baik di waktu pagi dan petang, sebagai bentuk kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fi hadad du'a minal khairil azimi al-jami'u li sa'adati dunya wal akhirah. Apalagi dalam hadis ini terkandung kebaikan yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat banyak, terkumpul di dalamnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Lianna fihi ad-du'a bisalamatil insani fi dunya fi dinihi wa dunyahu wa ahlu fi dinihi wa dunyahu wa ahlihi wa malihi minasyururi wa asbabiha. Karena di dalamnya tadi ada doa agar diberikan keselamatan untuk manusia tersebut dalam agama, dunia, keluarga dan hartanya dari semua keburukan dan sebab-sebabnya. Wa fihi ad-du'a'u bihifdzil insani min jami'il jihad, dan juga di dalamnya ada doa agar manusia terjaga dari keburukan semua arah, dari semua arah ya, keburukan-keburukannya. Li'annal abda baina a'dahi min syayatinil insi wal jin kasyati baina dzi'abi ya idza lam yakun lahu hafidun min Allah fama lahu min quwwah. Karena kita ini di antara musuh-musuh kita yang ingin menyakitkan kita dari para syaitan, dari golongan syaitan, baik syaitan manusia atau syaitan jin yang tidak menyukai kita. Ya, diibaratkan oleh penulis di sini seperti ibarat kambing di tengah kawanan serigala. Kalau nggak ada yang menjaganya, ya nggak ada yang menjaga kambing ini, eh, dijaga oleh tuannya, baik dengan pagar atau penjagaan-penjagaan yang lain. Dan kalau kita nggak dijaga oleh Allah,
maka kita nggak ada kekuatan menghadapi mereka. Apalagi syaitan nggak terlihat dan makar mereka pun kita nggak tahu ya. Niat buruk manusia kita nggak tahu. Makanya perlu kita memohon perlindungan kepada Allah karena Allah Maha tahu. Inna 'alal 'abdi an ya'khudha bi asbabi hifdzillahi ta'ala lahu. Sungguh manusia itu seorang hamba harus mengambil sebab-sebab supaya Allah jaga. Nah, kita yakin ya bahwasanya Allah mentakdirkan semua termasuk keburukan-keburukan ya, yang kita alami itu semua Allah takdirkan. Tapi kita nggak mau keburukan itu. Maka boleh kita mengambil sebab-sebab agar terhindar dari keburukan. Ya. Wa yahrisu 'alaiha dan menjaga sebab-sebab itu, semangat gitu untuk menjaga sebab agar terhindar dari keburukan. Sama kayak kita tahu kita akan ini pasti mati, tapi kita diperintahkan untuk mencari sebab-sebab supaya tidak mati, menjaga kehidupan dengan makan yang sehat, makanan yang tidak mematikan, tidak ada racunnya, tidak ada kalau kita mendapatkan penyakit, kita upayakan untuk diobati supaya kita tidak mati. Padahal kita tahu kita bakalan mati. Tapi kita disuruh untuk mencari sebab-sebab. Dan mencari sebab-sebab tidak bertentangan dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab yang paling besar agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah, tauhidullah taala, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah satu sebab supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah yaitu tauhid. Ini pernah kita bahas dalam kitab tauhid ya, yaitu tentang keutamaan dari bertauhid diberikan keamanan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya, ketauhidannya dengan kesyirikan, kezaliman maksudnya kesyirikan, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang yang mendapatkan hidayah. Wa fa'ala ma yuhibbu, dan kita bersegera membuat pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dicintai Allah. Allah mencintai sholat, segera kita laksanakan sholat karena Allah mencintainya. Itu ibadah berarti. Karena Allah cinta gitu. Allah cinta, Allah senang, Allah menyukai orang-orang yang melakukan apa-apa ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Sholat, melaksanakan puasa, Allah mencintai ibadah puasa. Menunaikan zakat, Allah mencintai ibadah zakat. Bersedekah, menolong orang lain, memberi makan, fakir miskin, anak yatim. Allah mencintai itu. Lakukan. Kemudian termasuk juga doa dan zikir. Termasuk juga menuntut ilmu. Allah mencintainya karena Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu agama ini. Bahkan Allah memberikan kabar yang melalui Rasulnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau seorang hamba ingin Allah berikan khairan, kebaikan, berarti ini pujian dan balasan pahala yang Allah berikan dunia dan akhirat. Allah akan jadikan hamba itu menuntut ilmu, mempelajari agama Allah. Jadi lakukan sebab-sebab itu ya, dengan keikhlasan, niat yang benar, kemudian semangat ya. Tidak tidak kendor dalam melaksanakan amalan-amalan pekerjaan perbuatan yang dicintai Allah itu. Wajtinabu ma yuskhitu, dan juga kita menjauhi apa-apa yang Allah murkai, kesyirikan, ya, kezaliman dan yang lainnya. Wa min dzalika, dan di antara sebab-sebab selain tauhid tadi dan melaksanakan yang wajib dan menjauhkan yang haram tadi ya, al-muhafadzatu ala misli hadhil adiyatil jami'ati, yaitu menjaga zikir-zikir yang mengumpulkan makna ini. Ya, doa-doa dan zikir-zikir. Wa adkarus sabah wal masa, dan juga zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Agar seorang hamba mendapatkan penjagaan dari Allah, atau agar Allah menjaga hamba tersebut, menjaga agamanya, imannya dari syubhat-syubhat yang datang, yang menyesatkan, atau dari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, atau syahwat yang haram-haram yang membinasakan ya. Wa bihifdzi dinihi inda mauti, dan juga agar Allah menjaga agamanya saat dia mati, saat dia meninggal. Dia dalam keadaan Islam, tetap muslim dalam tauhid ya. Fayatawaffahu 'alal Islam, agar Allah mewafatkan dia dalam keadaan Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
akan menjaga hambanya atau akan seorang hamba mendapatkan dari Robnya penjagaan dunianya, badannya, anak-anaknya, keluarganya, hartanya, dan keturunannya. Wala hafidha lil abdi fi dini wa dunya wa jami'a syu'uni illallah. Dan tidak ada yang bisa menjaga seorang hamba pada agamanya, pada dunianya, dan semua perkaranya kecuali hanya Allah yang menjaga itu semua. Ya, ditekankan oleh penulis di sini tentang tauhid ini. Yang menjaga itu hanya Allah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin dalam surat Yusuf ayat 64. Maka hanya Allah saja sebaik-baik penjaga dan dialah yang maha penyayang dari segala penyayang. Yang paling penyayang, yang maha penyayang. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafidha dalam surat Hud ayat 57. Sungguh Rabbku saja yang menjaga segala sesuatu. Wa man takhallallaha an hifzihi fa innahu halikun dha'iun wa iyadu billah. Dan siapa yang terlepas dari penjagaan Allah, maka hamba ini akan celaka, akan hilang, akan tersesat. Ya. Wala hafidhu lahu min ba'dillah, tidak ada penjaga selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hasabi ma indal abdi minal imani wal yakini wat tawakkuli yakunu hifdzullah lahu. Dan sejauh keyakinan, keimanan dan tawakal hamba kepada Allah, sejauh itu juga penjagaan Allah kepadanya. Wa takunu mudafa'atullah inda anhu bilutfihi, dan penjagaan dari Allah, pembelaan dari Allah, pertolongan dari Allah ya dengan kelembutannya ya. Allah berfirman, Innallaha yudafi'u anil ladina amanu. Allah akan menolong, membela orang-orang yang beriman tersebut. Al-Hajj ayat 38. Naam. Kemudian poin yang keempat dari hadis ini, Ja'atil adhkar wal ad'iyatu fil kitabi was sunnah. Telah datang dari Nabi zikir-zikir dan doa-doa. Baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah. Minha ma huwa mutlakun lam yuqayyid biwaktin. Di antara zikir dan doa itu ada yang mutlak, tidak ditetapkan waktunya, boleh kapan saja dibaca. Kama taqaddama fi ba'dil ahadis, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya yang kita baca ya. Wa minha ma huwa muqayyadun biwaktin, dan ada juga zikir yang ditentukan waktunya. Wa minhu sabah wal masa wa ma ja'a fi ma'nahuma. Di antara zikir pagi dan petang atau yang semakna dengannya hadis ini. Ke hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mahada, seperti hadis ini ya. Dan juga hadis Abu Hurairah sebelumnya ya. Wa qad jaa fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan tentang zikir pagi dan petang ini. Wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Waktu subuh dan waktu asar ya. Pagi petang maksudnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihu bukrata wa asila. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Al-Ahzab 4142. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, al-bukra awalun nahar, bukra itu waktu pagi, wal asil akhirun nahar, waktu asil, waktu petang, ma bainal asar wal maghrib. Kemudian Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, Ghafir ayat 55. Dan bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu di waktu pagi dan petang. Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 52, yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Mereka menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang mengharapkan wajah Allah. Berkata Al-Khalil, al-asyi akhirun nahar. Berkata Al-Adhari, al-asyu indal Arab ma baina an tazula syams ila an taghriba. Ya, jadi al-asyi itu adalah waktu sore ya. Sebagaimana orang Arab menafsirkan asyi itu di waktu matahari zawalus syam ya, matahari tergelincir sampai waktu maghrib. Waktu Sarah alaih Ibnu Jarir dan juga Imam Ibnu Jarir juga membatasi makna itu ya. Wa qala al-Jauhari min salatil maghrib ilal atama, yaitu waktu petang itu dari salat maghrib sampai isya. Berkata Ibnu Faris,
al-ainu wasyin wal harf wasyin wal harful mu'tal aslun sahihun yadullu ala zulam ya wa qilla wuduhin fi syai'i thumma yufarragu minhu ma yuqaribu min dalika al-isya wa huwa awalu zulamil lail. Jadi asyi itu waktu petang, waktu isya ya, waktu malam, makanya disebut isya itu isya karena dia akhirun nahar, karena dia akhir dari malam. Kullu makana ba'da zawali fahuwa asyi. Ada juga yang mengatakan semua waktu yang setelah matahari tergelincir itu, waktu sore itu disebut dengan asyi. Nah, ini makna dari pagi dan petang nih. Kalimat asyi wal ibkar tadi ya, al-bukra wal asyi, al-asil itu semua kalimat di dalam Al-Quran menggunakan kalimat itu. Waqad fusira tasbih alladzi ja'a muqayyadan bil ghadati wal asyi bi anna al muradu bihi as-shalah al-maktubah. Ada juga penafsir ya, mufassir yang menafsirkan makna tasbih dalam ayat tadi, disuruh berzikir disuruh tasbih pagi dan petang, maknanya adalah salat 5 waktu. Ya. Berkata Ibnu Mujahid dan Muqatil tentangnya, yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi wa qala Ibnu Abbas ya'buduna rabbahum bis salatil maktubah. Yang dimaksud dengan ayat ini yaitu menyembah Allah dengan salat 5 waktu ya. Wassalat tusamma tasbihan, karena salat juga bisa dimaknai tasbih li'anna Allah yuwahhidu fiha wa yunazzihu, karena Allah ditauhidkan dan disucikan di waktu salat tersebut. Naam, eh, ini semua makna dari kalimat perintah zikir pagi dan petang, bisa dimaknain salat, bisa juga dimaknai dengan zikir-zikir yang khusus ya. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, yang dibaca oleh Nabi. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimallahu taala anna tarfain nahar ma baina subuhi wa tulu'i syam. Yang dimaksud dengan tarfain nahar ya, yaitu antara subuh dan matahari terbit. Jadi waktu syuruk itu ya. Itu waktu pagi. Wa ma bainal asr wal ghurub, dan petang itu antara asar dan maghrib. Berkata Ibnu Qayyim, wa hadha tafsiru ma ja'a fil ahadits anna man qala kadza wa kadza hina yusbi wa hina yumsi anal murada bihi qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa anna mahalla hadhihi al-adhkar ba'da subhi wa ba'da al-asr. Naam, jadi zikir pagi dan petang dengan segala macam pendapat para ulama makna tentang batasan waktu pagi dan petang, maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan kesimpulan bahwa zikir pagi itu pada subuh, disebutkan tadi sampai matahari terbit ya, syuruk itu, dan zikir petang itu ba'da al-asar sampai waktu maghrib. Tapi kalau dia lupa, dia luput, maka dibolehkan oleh para ulama, karena tadi perbedaan para ulama tentang batasan makna waktu pagi dan petang. Fadhahara bidzalika anna waqta adhkari as-subahi ba'da as-subhi wa qabla tul isyam wa adhkar al-masa wa adhkar al-masa'i ba'da al-'asri wa qabla ghurubi syam. Nah, ini dari penjelasan tadi jelas bahwa waktu pagi itu setelah subuh, sebelum matahari terbit, dan waktu petang itu setelah asar, sebelum datang waktu maghrib. Kemudian wala'alla al-hikmatu fi hadza, penutup ini ya. Mungkin hikmah dari ini, wallahu alam. Jadi penulis ini setelah memberikan kesimpulan, beliau ingin menyebutkan hikmah kenapa Allah perintahkan kita untuk zikir pagi dan petang. An yakuna muftatihul a'mali wabtida'uha dzikrullah. Supaya kita mulai perbuatan kita di waktu kehidupan kita ini, saat kita mulai beraktivitas, dimulai dengan berzikir kepada Allah. Fayurja an yaktuba lil abdi sa'ira yaumihi ta'atan wa dzikran. Maka diharapkan, ditetapkan bagi seorang hamba tadi, dituliskan di sisi Allah bahwa hamba ini seluruh hari-harinya dipenuhi dengan ketaatan dan zikrullah. Lianna man kana awwala amalihi ta'atun wa akhirahu ta'ah. Karena siapa yang di awalnya aktivitasnya ketaatan, ditutup sebelum tidurnya ketaatan, fahuwa fi hukmin man istaghraka bit ta'ah ma bainal amalaini, maka dia termasuk orang yang melakukan semua ketaatan antara dua amalan dia tadi pagi dan petang. Idafata ila ma fil adhkari min fawaidin azimatin wa masalihi jumma. Apalagi dalam zikir tadi terkandung fawaid yang banyak ya, kemaslahatan yang besar. Wa dzakara Al-Alam Ibnu Qayyim rahimallahu taala, ini fawaid yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala ya. Kita tutup dengan 5 fawaid ini. Yang pertama, zikir merupakan sebab dilapangkannya dada dan diberikan kegembiraan dalam hati. Ya. Kenapa? Karena dia menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi zikir itu bisa melapangkan dada kita. Hati kita itu jadi lapang itu.
jadi fresh, jadi seger ya, jadi nikmat, jadi lezat dan jadi bahagia. Sebab ketenangan juga zikir itu. Kemudian yang kedua, zikrullah itu bisa memberikan keamanan, ya, keamanan ya, dari apa-apa yang dilupakannya atau sebab-sebab yang menyakitkan hamba dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya. Jadi si zikir, zikir ini yang kita lakukan itu sebab keamanan dari Allah. Bahwasanya seorang hamba yang ketiga, jika mengingat Allah, mengenal Allah dengan berzikir, mengingatnya dalam keadaan lapang, Allah akan mengingat dia dalam keadaan sempit. Ya, ini keutamaan zikir. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW ya. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kata Rasulullah SAW, ingatlah Allah, kenalilah Allah saat engkau lapang, Allah akan mengingatmu saat engkau susah. Kemudian yang keempat, zikir itu juga termasuk penghasil kenikmatan-kenikmatan dan juga pencegah dari semua kesulitan-kesulitan. Jadi penolak bala, penglaris, penglaris, apalagi sih kesukaan orang itu kan. Pemberi kesehatan, memberikan keamanan itu kan semua dicari manusia. Maka dengan zikrullah, supaya dagangan kita berkah, zikrullah. Ya, sambil nunggu dagangan, sambil zikrullah. Ya, memohon kepada Allah. Didatangkan customer-customer. Itu kan orang yang beli customer, itu kan semuanya Allah yang mengaturnya itu. Kemudian yang kelima, anna dzikra hirzun minasyayatin. Zikir ini juga penjagaan dari setan. Yahfadul insana fi nafsi wa ahli wa waladi wa malihi. Dengan zikir Allah akan menjaga manusia, menjaga dirinya ya. Kita akan dijaga Allah, keluarga kita dijaga Allah, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga Allah, harta kita dijaga Allah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Barakallahu fiik. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Kami silakan pada jamaah yang hendak bertanya bisa raise hand jika ingin bertanya langsung atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami silakan kepada yang pertama untuk Umunau. Umunau bisa bertanya kepada Ustaz. Naam, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Eh, Ana Waalaikumsalam ingin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. eh, apakah boleh doa-doa zikir pagi dan atau petang tadi kita baca pada ketika sholat pada saat sujud? Yang selama ini Ana lakukan adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran ya. Eh, tapi Ana nggak tahu apakah boleh karena kita perlu gitu ya, memang seperti kita misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita membaca saya dulu istighfar pada saat sujud gitu. Contohnya seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam wa jazakumullah khair. Yang pertama, dalam sujud itu disebutkan memang tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya waktu sujud, maka dianjurkan untuk banyak berdoa. Tapi yang pertama yang harus diperhatikan, jangan luput baca doa sujud, apa bacaan zikir sujud ya. Subhana rabbiyal a'la itu yang paling simple. Jangan lupa baca itu. Yang kedua, jangan baca Al-Quran. Ya. Kemudian setelah itu boleh kita berdoa di waktu sujud dengan termasuk doa yang ada dalam zikir pagi dan petang itu dibolehkan, boleh ya. Tetapi kita lihat keadaannya. Kalau kita berjamaah, apalagi kalau jadi imam, maka jangan baca doa panjang sampai 15 menit misalkan sujudnya ya. Itu menyelisih sunnah. Tapi kalau kita sholat sunnah, tafadhol silakan. Wallahu ta'ala. Jadi dibolehkan. Nah, Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Umunau. Kita lanjutkan. Bagi yang sudah raise hand kepada Abi Yahya. Bisa bertanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.
Ustadz saya ingin bertanya, bolehkah doa yang kita bahas di hadis ini kita baca doa itu saja gitu Ustadz? Tiap sore atau tiap pagi kita baca doa ini saja. Jadi habis baca ayat kursi lanjut baca doa ini gitu. Itu apakah boleh Ustadz? Kan biasanya kan zikir pagi petang itu ada apa? Ada zikirnya subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar itu 33 kali dan itu kan kita sudah berzikir itu setelah Akhir sholat. waktu sholat itu. Jadi apa? Ba'da sholat itu. Jadi kita baca doa ini tanpa berzikir lagi. Setelah baca ayat kursi itu apakah boleh Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, kita baca zikir sekemampuan kita. Ya, boleh, nah. Tapi kalau kita ingin membaca semua itu lebih baik ya. Al jazau min jinsil amal. Balasan dari Allah tergantung usaha amal yang kita lakukan. Banyak kita berzikir sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan yang Nabi baca zikir tersebut, maka banyak juga keberkahan yang kita dapat dari Allah. Tapi sedikit yang kita baca, ya seperti itu yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abi Yahya. Kita lanjutkan untuk penanya yang sudah resen kepada Ummu Siti Linda. Kami silakan bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Pak Ustadz berada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat ya Pak Ustadz. Amin Afan, ya Rabb. Afan Pak Ustadz ya, Ana izin bertanya ya Pak Ustadz. Am, kalau kita berdoa, apakah boleh eh, karena ini kebutuhan mendesak gitu ya Pak Ustadz, berdoanya itu sebelum salam gitu. Jadi setelah tahiyat akhir lalu baca doa Dajjal itu, lalu baca zikir pagi atau zikir petangnya itu sebelum sebelum salam gitu. Jadi doanya tuh panjang gitu ya Pak Ustadz. Apakah boleh demikian? Lalu em, apakah boleh em, zikir pagi petang itu dibadalkan gitu. Misalnya nggak sempat sholat subuh karena harus mengurus suami misalnya. Lalu zikir paginya itu pada saat sholat duha gitu, setelah sholat duha. Lalu Nah, kalau yang petang itu misalnya setelah asar kan ya Pak Ustadz. Nah itu misalnya nggak sempat setelah sholat asar apakah boleh pada saat setelah sholat maghrib gitu Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. wa jazakumullah khair barakallahu fikum. Nah, tadi ada kalimat tidak sempat sholat subuh karena mengurus suami. Ini nggak boleh ya, nggak sholat karena mengurus suami. Tetap sholat harus sholat, apalagi subuh waktunya sempit. Mungkin maksudnya tidak sempat zikir pagi ya. Iya, zikir pagi bukannya. Kalau sholat tetap sholat, Pak Ustadz. Cuman zikir paginya itu Ya nggak mungkin sempat gitu. kalimatnya tadi wallahu taala alam. Taib, Ya. barakallahu fikum dipahami. Yang pertama, upayakan baca zikir itu setelah selesai sholat ya. Atau di waktu masuk waktu pagi, habis sholat subuh itu boleh kita zikir sebelum sholat. Kita baca zikir itu karena sudah masuk waktu pagi. Karena zikir pagi itu zikir yang berkaitan dengan waktu, waktu pagi. Waktu pagi tadi disebutkan para ulama pada subuh. Jadi boleh dilakukan sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Adapun zikir-zikir di sholat itu sudah ada ketentuannya. Kalau kita ingin berdoa di waktu sholat dengan doa yang panjang, dibolehkan ya, dibolehkan dengan doa apapun, bolehkan. Tapi yang lebih afdol wallahu taala alam ya, yang Nabi yang disebutkan para sahabat tentang zikir Nabi waktu pagi petang ya dibaca Nabi, nggak disebutkan itu dalam sholat. Tetapi juga tidak disebutkan Nabi membaca itu dalam sholat dan juga tidak disebutkan Nabi sholat membaca itu. Artinya yang lebih aman, yang lebih mendekati apa yang Nabi SAW lakukan adalah baca bacaan sholat sebagaimana yang Nabi baca, baca waktu zikir itu sebagaimana yang Nabi baca waktu zikir itu yaitu ba'da fajar ya. Adapun doa di waktu sholat silakan doa yang lainnya yang panjang. Ya, kalau kita sendirian sholat sunnah ya nggak apa-apa ya. Sebelum salam itu dianjurkan berdoa memang. Kemudian di waktu sujud. Kemudian kalau kita
ganti waktunya karena nggak sempat, boleh. Tadi disebutkan ya, bahkan para ulama menyebutkan tadi waktu-waktu pagi dan petang itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tadi ya waktu petang itu dari mulai ba'da zuhur malah sampai pertengahan malam. Jadi boleh kita baca zikir, tapi ada waktu yang paling afdol, ada waktu yang dibolehkan. Yang paling afdol tentu ba'dal fajar qabla tulu syam ya, sebelum waktu syuruk, dan ba'dal asar qabla ghurubi syam. Itu yang paling afdol. Tapi kalau kita sibuk dengan pekerjaan yang lain dan tidak sempat membaca zikir misalkan, karena mungkin pekerjaan itu membuat kita nggak fokus, maka nggak masalah. Kita ganti waktunya ba'da maghrib atau ba'da isya pun nggak masalah. Sebelum tidur kita lupa misalnya tadi zikir petang yang belum. Kita baca sebelum tidur. Ya, tapi niatkan ini zikir petang ya, bukan zikir sebelum tidur karena zikir sebelum tidur ada lagi. Dan di waktu pagi kita nggak sempat pagi, kita ingat ya waktu duha, baca waktu duha. Nah, wallahu taala alam itu dibolehkan. Barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih ada yang kasihan? Abi Yahya, kami persilakan jika masih ada pertanyaan. Sudah Syekh, tadi lupa saya turunkan. Sudah tadi. Baik, Ya, barakallahu fikum. Kita insyaallah. cukupkan ya. Baik, نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.